Penderitaan dapat mempersiapkan kita untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, hati yang sensitif untuk melayani orang lain. Seringkali bila kita sudah melewati suatu penderitaan, hati kita menjadi lebih sensitif untuk menolong orang lain, seperti yang terjadi dalam hidup Yusuf. Marilah kita membaca Kejadian 40 ayat 6 sampai 7. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Ayat 6 mengatakan, suatu hari Yusuf melihat kedua tahanan penjara yang bersusah hati. Lalu dia bertanya kepada mereka, mengapa Yusuf dapat memiliki hati yang lembut, yang sensitif, yang peduli terhadap tahanan lainnya? Tentunya karena Yusuf telah mengalami penderitaan, dimasukkan ke dalam penjara, sehingga ia dapat mengerti perasaan mereka. Yusuf telah mengalami lebih dahulu kesedihan karena dipenjarakan, sebab ia sendiri dipenjarakan dengan tidak adil. Kita tahu bahwa Yusuf sebenarnya tidak melakukan kejahatan yang membuatnya layak dipenjara. Ia dipenjara karena ia telah difitnah oleh istri Potifar. Sebenarnya dengan penderitaan yang ia alami, Yusuf dapat memilih untuk mengasihani dirinya sendiri, untuk mempertanyakan jalan Tuhan, ataupun untuk membenci orang-orang yang membuat dia dipenjarakan. Namun sebaliknya, setelah mengalami penderitaan, dimasukkan ke dalam penjara dengan tidak adil, Yusuf memilih untuk mengizinkan Tuhan melembutkan hatinya. Itulah sebabnya Yusuf dapat memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, hati yang sensitif, yang mampu melihat dan merasakan kesedihan dalam hati juru minuman dan juru makanan. Yusuf dapat mengerti penderitaan orang lain, walaupun mereka tidak pernah meminta tolong dari mulut mereka kepada Yusuf, tetapi justru Yusuf sendiri yang datang untuk bertanya kepada mereka, untuk menjangkau mereka, untuk melayani mereka. Seseorang dapat menjalankan aktivitasnya setiap hari dan melewati banyak orang lainnya yang sedang dalam penderitaan tanpa sedikit pun peduli kepada mereka. Namun hal itu dapat berubah bila orang tersebut mengalami suatu penderitaan. Penderitaan tersebut dapat mengubah cara pandangnya bila ia mau. Ia dapat menjadi semakin sensitif akan penderitaan orang lain. Bila kita tidak pernah mengalami operasi besar, akan lebih sukar bagi kita memahami penderitaan atau rasa takut dan khawatir akan seseorang yang harus menghadapi operasi besar. Bila kita tidak pernah mengalami kanker dan melewati semua kemoterapi, akan lebih sukar bagi kita untuk memahami orang-orang yang sedang menderita kanker dan harus menjalani kemoterapi. Bila kita tidak pernah mengalami kehilangan ataupun bencana ataupun tragedi, maka biasanya hati kita juga tidak begitu peduli kepada orang-orang yang sedang mengalami kehilangan atau bencana atau tragedi. Bila kita tidak pernah dikhianati oleh orang-orang yang kita kasihi, maka kita juga tidak peduli terhadap orang-orang yang sedang mengalami pengkhianatan. Sebaliknya, bila kita sudah mengalami berbagai penderitaan tersebut, maka biasanya hati kita akan lebih sensitif terhadap orang-orang yang sedang mengalaminya. Kita tahu rasa sakit yang mereka alami. Kita mengerti ketakutan yang sedang menimpa mereka.
kita memahami rasa kehilangan, kebingungan, kesepian yang berkecamuk di dalam hati seseorang ketika ia di dalam penderitaan tersebut. Itulah sebabnya kita mendengar banyak kesaksian dari orang-orang yang hidupnya memiliki pelayanan khusus sesuai dengan penderitaan yang sudah ia alami. Misalnya, para penyintas kanker memberikan hidupnya untuk menolong penderita kanker lainnya. Ada yang menjadi sukarelawan, ada yang menjadi donatur, ada pula yang mendirikan yayasan, ataupun seseorang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, namun kemudian diadopsi oleh orang tua angkat yang baik, sehingga hidupnya berhasil. Maka setelah dewasa, ia kemudian mendirikan pelayanan bagi anak-anak yatim piatu. Ia melakukannya karena ia sendiri telah melalui penderitaan sebagai anak yatim piatu. Ia kemudian memiliki hati untuk mengasihi anak-anak yatim piatu lainnya. Seseorang yang mengalami penderitaan tidak akan pernah sama lagi. Penderitaan yang dialami seseorang akan mengubah orang tersebut, namun ia sendiri yang memilihnya. Apakah ia berubah menjadi orang yang lebih baik atau lebih buruk? Kita yang memilih. Apakah kita mengizinkan penderitaan mengubah hati kita menjadi lebih lembut, atau justru penderitaan yang kita alami membuat hati kita semakin keras? Marilah kita memilih untuk mengizinkan Tuhan memakai semua penderitaan yang terjadi kepada kita untuk mengubahkan hati kita menjadi hati yang lembut. Sebab kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita di tengah semua penderitaan tersebut. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan semua penderitaan, kesedihan, pengkhianatan, bencana, bahkan tragedi yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sama seperti yang terjadi kepada Yusuf. Itulah sebabnya kita mau dibentuk Tuhan di tengah semua penderitaan itu, yakni untuk memiliki hati yang lebih lembut dari sebelumnya, untuk semakin rendah hati, untuk semakin bergantung kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita bertumbuh menjadi orang yang memiliki hati yang peduli kepada orang lain yang juga sedang menderita. Kita menjadi seseorang yang memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, yang sensitif akan penderitaan orang lain, dan mau menjangkau mereka dengan doa kita, dengan pertolongan kita langsung, atau dengan apa saja yang dapat kita perbuat bagi mereka. Ada kisah mengenai pasangan di Amerika yang memiliki anak yang mengidap autisme. Mereka tentunya mengalami banyak kesukaran dan penderitaan dalam membesarkan anaknya tersebut, dibandingkan dengan membesarkan anak mereka sebelumnya yang tidak mengidap autisme. Mereka beriman untuk kesembuhan anak mereka dan berdoa untuk hal itu. Namun anak mereka itu tetap memiliki autisme, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Step by step mereka belajar membesarkan anak mereka di dalam firman Tuhan, dan mereka berhasil membuat anak mereka untuk dapat bertumbuh dengan sebaik-baiknya walau tetap menderita autisme. Mereka kemudian memiliki hati untuk menolong orang tua lainnya yang memiliki anak yang menderita autisme. Pengalaman mereka dan penderitaan mereka dipakai Tuhan untuk membuat pelayanan bagi banyak anak-anak lain yang mengidap autisme, yang kemudian memberkati banyak orang tua dan keluarga lainnya. Tentunya pelayanan yang memberkati banyak orang tersebut tidak akan terjadi
bila pasangan ini memilih untuk mempertanyakan Tuhan, menuntut Tuhan, dan terus mempersalahkan Tuhan akan keadaan anaknya yang mengidap autisme. Bila mereka memilih untuk tetap bersedih hati dan mendengarkan suara-suara negatif di sekeliling mereka maupun dalam pikiran mereka, mereka tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Mungkin penderitaan kita disebabkan oleh orang-orang terdekat kita yang kita percayai, seperti yang dialami Yusuf dengan saudara-saudaranya. Hal yang sama juga telah dialami oleh Daud. Dalam Mazmur 55 ayat 13 sampai 15 dituliskan, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Jadi orang-orang yang kita percayakan rahasia kita dan kita harapkan untuk menolong kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, justru merekalah yang mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita lebih dalam, memanfaatkan penderitaan kita, bahkan menyebarkan hal tersebut untuk merusak nama kita dan hidup kita. Ketika itu terjadi, ingatlah bahwa semua itu tidak lepas dari kendali Tuhan. Tuhan melihat semuanya dan Tuhan menunggu respon kita. Janganlah kita terus terpuruk dalam keterkejutan atas kejahatan mereka, atau terus tenggelam dalam kesedihan kita. Biarlah kita membuat pilihan ketika kita sedang mengalami banyak penderitaan, termasuk karena kejahatan orang lain terhadap kita. Kita tidak terus-menerus mengasihani diri sendiri, apalagi mempersalahkan Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walau banyak hal kita tidak mengerti, namun kita tetap percaya penuh kepada kasih dan kuasa-Nya yang tidak berubah bagi kita. Di dalam semua penderitaan itu, kita memilih untuk menerima penghiburan dari Tuhan dan mengizinkan Tuhan melembutkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk kelak kita dapat menghibur orang lain, melayani orang lain yang dalam penderitaan yang sama seperti kita. Jadi janganlah biarkan penderitaan kita menjadi sia-sia. Biarlah setelah kita sudah melalui suatu penderitaan, kita dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Banyak orang sedang menderita saat ini. Izinkan Tuhan memimpin jalan hidup kita, sehingga kita dapat menjangkau orang lain yang menderita seperti yang sudah lebih dahulu kita alami. Maka kemudian suatu hari nanti kita dapat menghibur mereka dengan cara yang spesial yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Misalnya kita sudah mengalami kehilangan orang tua yang sangat kita kasihi. Kita tahu betapa sedihnya harus melewati waktu-waktu kita setiap hari. Kita tahu beratnya perjuangan untuk mengurus segala hal yang mengikuti kepergian orang tua kita tersebut. Suatu saat kelak Tuhan dapat memakai kita untuk melayani orang lain yang kehilangan orang tuanya. Kita dapat menghibur mereka
dan memberi pengharapan kepada mereka. Begitulah baiknya Tuhan Yesus. Bahkan melalui penderitaan yang kita alami, itu dijadikan kebaikan bagi kita. Salah satunya adalah kelak kita dapat menolong orang lain lagi. Kita mengingat kembali kisah Yusuf. Ia yang mengambil inisiatif untuk bertanya kepada kedua orang yang bersusah hati. Itulah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dan itulah hati Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 15 ayat 32 berkata, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Matius 20 ayat 34 berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Markus 1 ayat 41 berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Inilah hati Yesus. Ia selalu menghendaki agar jiwa-jiwa diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Tiap kali hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka kemudian ada mujizat yang terjadi. Hati Yesus selalu berkata, aku mau. Ia berarti, aku mau engkau selamat, aku mau engkau sembuh, aku mau engkau mengalami pemulihan, aku mau engkau dibebaskan, aku mau engkau diberkati. Inilah teladan kita. Janganlah sampai kita memiliki hati yang keras, apalagi yang senang melihat orang lain menderita, dan justru sedih atau iri bila melihat orang lain diberkati. Janganlah pula kita memiliki hati yang suka menilai dan menghakimi orang lain, khususnya ketika mereka sedang ada dalam suatu penderitaan. Misalnya mereka sedang ditimpa bencana, penyakit, persoalan rumah tangga, kebangkrutan, jatuh kepada ikatan narkoba atau minuman keras, dan hal-hal lainnya. Bahkan jika seseorang membuat pilihan yang buruk, lalu sebagai akibatnya ia mengalami penderitaan, justru kita dipanggil Tuhan untuk mendoakannya, mengasihinya, menolongnya, dan bukan untuk menghakiminya, menghukumnya, apalagi menggosipkannya sehingga keburukannya tersebar. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak tahu cerita sepenuhnya. Mungkin bila kita yang mengalami hal yang mereka alami, kita dapat melakukan hal yang lebih buruk daripada yang mereka lakukan. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 1-5 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Biarlah kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus, yang selalu mau orang lain diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan, diberkati. Biarlah kita memiliki hati yang lembut, yang sensitif akan penderitaan orang lain, yang mau menolong orang lain, yang mau menjangkau orang lain, yang dapat merasakan penderitaan orang lain. Biarlah kita memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Bapak Munte dahulu selalu mengajarkan perkataan ini. Miracles happen when someone cares. Yang berarti mujizat terjadi ketika ada seseorang yang mau peduli, yang mau mengasihi. Biarlah kita mau menjadi orang tersebut. Kiranya kita mau bertumbuh, yakni ketika kita mengalami penderitaan, karena kita hidup mematuhi Tuhan, kita tidak lagi meragukan kasih Tuhan dan sibuk bertanya, mengapa Tuhan izinkan penderitaan ini terus-menerus menimpa saya? Marilah kita sama-sama belajar untuk berkata, apakah yang Tuhan mau saya pelajari melalui semua penderitaan ini? Dan Tuhan pasti akan menunjukkannya kepada kita. Walau tentunya kita tidak langsung mengetahui dengan jelas apakah rencana Tuhan sepenuhnya bagi kita di masa yang akan datang melalui semua penderitaan yang kita alami. Tetapi dalam perjalanan prosesnya, kita percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Kita mengikuti waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Kita tidak memaksakan waktu kita sendiri dan cara kita sendiri. Maka step by step Tuhan akan memimpin kita dan menyampaikan kita pada pelayanan yang Ia ingin kita lakukan baginya. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Yusuf. Ia memimpin Yusuf sampai akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir, menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan. Dan khususnya Yusuf dapat menunjukkan belas kasihan kepada saudara-saudaranya dan memelihara hidup mereka dan keluarga mereka, sampai akhirnya dari keluarga mereka lah yang kelak berkembang menjadi bangsa Israel. Ingatlah bahwa Yusuf tidak membalas kejahatan istri Potifar. Yusuf juga tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Hatinya sudah diubahkan Tuhan setelah melewati berbagai penderitaan. Itu sebabnya ia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Biarlah hati kita juga diubahkan setelah kita melewati berbagai penderitaan. Kita tidak lagi memiliki kemarahan atau keinginan ingin membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebaliknya, biarlah kita memiliki hati yang lembut, hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, hati yang suka melayani orang lain, karena kita sudah mengalami sendiri kebaikan Tuhan bagi kita yang mengatasi semua kesakitan di dalam semua penderitaan tersebut, persis seperti yang telah dialami Yusuf. Itulah sebabnya
Ia menamai anak-anaknya sesuai dengan kebaikan Tuhan yang limpah kepadanya. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52 berkata, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Itulah Tuhan kita, Bapa yang baik, yang terus bekerja di balik layar bagi kita. Tuhan benar-benar telah mengerjakan semua penderitaan yang kita alami untuk kebaikan kita dan juga untuk mengubahkan hati kita, sehingga kelak kita dapat menolong dan memberkati orang lain lagi yang sedang berada di dalam penderitaan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi di dalam setiap penderitaan kita, Tuhan selalu menghibur kita. Marilah kita sadari hal tersebut. Janganlah kita menjauh dari Tuhan. Janganlah kita meragukan kasih Tuhan dan penyertaan-Nya bagi kita. Suatu hari kelak Tuhan memakai kita untuk dapat menghibur orang lain lagi. Penderitaan yang kita alami tersebut mempersiapkan hati kita untuk dapat melayani orang lain yang juga mengalami penderitaan yang